Guys, sebelum ini China dan juga India telah dikabarkan mengalami krisis tenaga yang begitu cukup parah sekali. Dan pada kali ini kalau kita tengok krisis listrik melanda di Inggris pula guys, di mana gas alam Indonesia berlebihan pasokan. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Kepada subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Aku semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua subscriber di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Obrolan Panas. Kalau kita tengok judul video, krisis listrik di Inggris, gas alam Indonesia kelebihan pasokan. Kalau kita tengok durasi ini dalam 3 minit saja, apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui maklumat lebih lanjut mengenai apakah krisis listrik yang berlaku di Inggris dan dikatakan gas alam di Indonesia berlebihan. Jom guys, kita layan dulu. Halo Sobat Baku Hantam. Ketika China dan India lagi pusing-pusingnya pasokan batu bara, negara mama kalian Inggris saat ini mengalami krisis pasokan listrik parah karena gas yang lagi mehong-mehongnya. Ini merupakan peluang besar bagi industri gas Indonesia. Beritanya, industri baja, kertas kaca, semen, keramik, dan bahan kimia di Inggris sampai terpaksa tutup pabriknya akibat tarif listrik yang melonjak pesat dan dampak dari krisis energi di Inggris. Harga gas tahun ini bahkan melonjak menjadi 120%. Dan di akhir tahun lalu, harga gas alam ini hanya 2,54 per British Thermal Unit MBTU. Dan per 13 Oktober kemarin harganya sudah mencapai 5,59 per MMBTU. Wow. Ini ibarat masak Indomie di London aja ya kan. Biaya gasnya mungkin bisa beli babi panggang di Ambawang ya kan. Misal habis tanding nih kan, Harry Kane mau masak lele goreng, masak mungkin biayanya bisa buat beli sapi di Indonesia ya kan. Ya salam, saking mahalnya biaya gas. Gue ngawur aja. Di saat yang bersamaan di belahan bumi utara ini kan sudah memasuki masa-masa musim dingin, sehingga akan membutuhkan listrik yang lebih untuk kebutuhan masyarakat di Eropa sehari-hari, misalnya untuk pemanas ruangan mereka. Dan di saat situasi krisis gas seperti ini sebenarnya merupakan peluang emas, merupakan berkah bagi Indonesia. Sebagai salah satu negara pengekspor gas, ya kan, khususnya gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), ini merupakan sebuah keuntungan bagi Indonesia. Pasalnya gas di Indonesia yang melimpah kini menjadi laris manis akibat krisis gas ini. Pada tahun 2020, produksi gas Indonesia tercatat mencapai 63,2 juta meter kubik. Produksi ini membuat Indonesia berada di peringkat 12 produsen gas di dunia dan berkontribusi 1,6% dari total produksi gas alam dunia. Nilai surplus neraca ekspor impor gas Indonesia pada bulan Agustus sebesar 5,79 triliun rupiah. Nilai ekspor gas Indonesia naik melesat menjadi 104,36% dibandingkan tahun lalu. Ini merupakan peluang yang jarang-jarang terjadi, sering sih kayaknya ya kan, di mana produksi gas Indonesia masih melebihi kebutuhan gas nasional. Jadi surplus gasnya bisa kita ekspor ke luar negeri untuk mendapatkan cuan-cuan, untuk membeli kapal perang, pesawat tempur ya kan. Karena apa? Karena kita tidak punya uang.
Ekspor gas berkontribusi 3% terhadap total ekspor Indonesia dan menjadi ekspor terbesar kelima setelah lemak dan minyak nabati, bahan bakar mineral, besi, baja, dan karet. Bagaimana menurut kalian tentang peluang emas gas alam Indonesia yang bisa kita ekspor ke Inggris ini, ya kan? Tukar tambah mungkin sama sterling, ya kan? Silahkan baku hantam kalian di pembangkit listrik tenaga nuklir di Bantar Gebang. Memang cukup krisis guys. Kalau kita tengok di Inggris, krisis listrik telah melanda di Inggris. Dan kalau kita tengok beberapa bulan yang lepas, China dan juga India dilanda masalah krisis listrik. Memang cukup parah guys. Dimana kalau kita tengok negara yang memang kerja untuk mengejar ekonomi yang sedang pesat, memang tak terkejar guys. Dimana kalau kita tengok Inggris, sedangkan di Inggris pada ketika ini dikatakan telah menyatukan penggunaan listrik, dimana untuk penghasilan kertas, untuk penghasilan simen, untuk penghasilan bahan-bahan mentah yang lain terpaksa dibuat penyatuan untuk penghasilan yang cukup, boleh dikatakan yang cukup keras. Tidak seperti sebelum ni, mereka mampu untuk membuat kerja itu 24 jam. Tapi kalau kita tengok pada ketika ini, mungkin diorang hanya menggunakan 6 jam sebab kekurangan krisis listrik telah melanda sendiri di Inggris. Dan kalau kita tengok India dan juga China pun sama juga telah mengalami krisis listrik. Kalau kita tengok pada sebelum ini, penggunaan listrik yang berlebihan untuk menghasilkan ekonomi yang power, tetapi implikasi daripada itu, bahan untuk menghasilkan listrik itu semakin berkurang. Biasalah, alam semula jadi pun tidak dapat menampung dengan penggunaan yang begitu heavy, yang begitu hardcore sekali guys. Tetapi perkara itu tidak berlaku di Indonesia. Dimana kalau kita tengok Indonesia, semua sedia maklum bahawa Indonesia mampu menghasilkan bahan mentah yang begitu besar sekali dalam satu jangka masa yang panjang. Bayangkan, telah dibuatkan satu penyelidikan yang menyatakan bahawa mentah di Indonesia mampu untuk dihasilkan ataupun mampu untuk diproduksikan dalam satu jangka masa yang cukup panjang. Dan kalau kita tengok gas di Indonesia mampu dihasilkan dalam satu jangka masa yang panjang, bukan sahaja satu tempat. Kalau kita tengok di Indonesia, untuk penghasilan gas listrik di Indonesia bukan fokus kepada satu tempat, tetapi banyak tempat di Indonesia mampu untuk memproduksikan gas. Kalau kita tengok Indonesia, perut bumi yang berada di Indonesia ini memang salah satu kurnia, salah satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada negara Indonesia. Merupakan negara bahan mentah yang mampu untuk memproduksikan bahan mentah dalam satu jangka masa yang panjang. Dan sebenarnya Indonesia memanglah negara-negara yang cukup bertuah guys. Dan kalau kita tengok di atas krisis listrik yang melanda negara-negara seperti India, seperti China, seperti Inggris ini, implikasi dia kepada Indonesia cukup besar. Dimana kalau kita tengok ekspor gas secara totally dia meningkat secara drastik. Bukan sahaja ekspor gas di Indonesia. Kalau kita tengok daripada sumber lain yang mampu untuk menghasilkan listrik, sebagai contoh batu bara, meningkat guys. Kita tengok bahan mentah di Indonesia yang telah diekspor ke negara-negara yang memerlukan untuk penghasilan listrik secara meningkat di Indonesia. Dan kalau kita tengok sejak daripada tahun 2020, ekspor gas di Indonesia meningkat. Dan pada tahun ini, pada bulan Ogos pada tahun ini, kalau kita tengok video yang telah dikabarkan oleh obrolan panas tadi, meningkat berbanding daripada tahun lepas. Jadi guys, sebenarnya ini adalah masa Indonesia untuk mengambil sedikit keuntungan daripada ekspor minyak. Bukan sahaja ekspor minyak maupun gas dan juga batu bara dan sumber-sumber tenaga mentah yang lain yang mampu untuk menghasilkan listrik di Indonesia. Dan kalau kita tengok totally jumlah ekspor Indonesia pada ketika ini meningkat guys. Guys, apa pendapat kalian semua? Dan dikatakan pada tahun ini, tahun 2021, ekspor di Indonesia yang melibatkan bahan mentah yang mampu untuk menghasilkan listrik yang meningkat sebanyak 120%. Memang cukup drastik guys. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Tapi kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.